Mutiara Hitam, Jilid 7 Bagian 2. Melihat rombongan ini, mudahlah diduga sekarang siapa adanya kakek kecil kurus yang aneh itu. Dia bukan lain adalah Xiao bin Lomo, atau iblis tua muka tertawa. Xiao bin Lomo yang belum lama ini menggemparkan dunia persilatan. Sebetulnya, julukannya iblis tua muka tertawa kurang tepat, karena biarpun suaranya kalau tertawa seperti orang terpingkal-pingkal, akan tetapi mukanya sama sekali tak pernah memperlihatkan senyum sedikit pun, apalagi ketawa. Kedua kaki orang aneh ini tidak tampak bergerak, akan tetapi tahu-tahu ia sudah berada di depan Butek Siulem, yaitu di belakang tubuh Huan Lokai yang kepalanya masih menancap dalam perut Butek Siulem. Melihat datangnya orang kakek kecil ini, Butek Siulem sama sekali tidak memandang mata dan ia masih tersenyum-senyum bangga, sedangkan kedua kaki Huan Lokai masih berkelojotan dalam usahanya membebaskan kepalanya dari perut lawan. Kepalanya terasa makin panas seperti akan meledak dan sakitnya tak dapat diceritakan lagi saking hebatnya. Huahahehehe. Xiao bin Lomo tertawa bergelak tanpa menggerakkan bibir atau membuka mulut. Suara ketawa itu seperti keluar dari dalam perutnya yang kecil. Gunung di barat tak akan dapat berjumpa dengan laut di selatan, akan tetapi setan dari barat hari ini bertemu dengan iblis dari selatan. Huahahaha. Aku mendengar kau yang berjuluk Butek Siulem. Jangan kau bermain-main seorang diri. Setelah berkata demikian, kaki kiri Xiao bin Lomo diangkat dan ditendangkan ke arah pantat Huan Lokai. Bukek, tendangan ini kelihatannya hanya tendangan biasa saja, akan tetapi kelirulah kalau orang mengira demikian, karena tendangan kaki telanjang yang kecil itu mengandung tenaga sakti yang hebat, sehingga Huan Lokai yang ditendang pantatnya itu tiba-tiba merasa betapa serangkum tenaga yang berhawa panas memasuki tubuhnya dan berkumpul di pusar. Sebagai seorang ahli silat tinggi, tentu saja Huan Lokai maklum bahwa ada orang yang membantunya, maka cepat ia mengerahkan tenaga panas itu dari pusar terus ke atas, keluar dari kepalanya untuk melawan gencetan perut Butek Siulem yang hebat. Kaget sekali Butek Siulem. Hawa panas yang keluar dari kepala Huan Lokai itu amat hebat, dan kalau ia melawannya keras sama keras, dia terancam bahaya karena perut merupakan bagian tubuh yang lemah dan gawat. Kalau sampai sebuah di antara isi perutnya terluka, hebatlah akibatnya. Tentu saja ia tidak mau mengambil risiko berat ini dan sambil berseru keras, ia membusungkan perutnya sehingga tubuh Huan Lokai bagaikan sebuah peluru meluncur ke arah manusia kate yang lihai itu. Sambil tertawa-tawa Xiao bin Lomo menggerakkan tangan kirinya, dan sekali tangan ini bergerak entah bagaimana, tubuh Huan Lokai yang menyambar ke arahnya itu tiba-tiba membalik, dan kini dengan kecepatan yang tak kalah besarnya meluncur dan menyambar kembali ke arah Butek Siulem. Kiranya sekarang ternyata bahwa si kecil ini sama sekali tidak bermaksud menolong Huan Lokai, melainkan tadi melalui tubuh Huan Lokai hendak mencoba-coba kepandaian si iblis banci. Kasihan sekali nasib Huan Lokai. Dia boleh jadi tergolong seorang tokoh yang berkepandaian tinggi di antara para anggota Hek Kwa Kai Pang, akan tetapi di tangan dua orang aneh ini, ia seolah-olah menjadi seekor kelinci di antara dua ekor harimau buas. Sama sekali tidak berdaya. Kepalanya pening dan pandang matanya berkunang-kunang ketika tubuhnya kini menjadi semacam bola yang ditendang pergi datang oleh hawa pukulan kedua orang aneh itu. Tanpa menyentuh tubuhnya, hanya dengan dorongan tangan dari jauh, dua orang aneh itu dapat membuat tubuhnya terlempar ke sana kemari. Sambil mempermainkan tubuh Huan Lokai yang beterbangan pulang pergi di udara, dua orang itu sudah bercakap-cakap seenaknya. Hei manusia kerdil, melihat bahwa kau sudah mengenal namaku dan memiliki kepandaian yang tidak buruk, kau tentu bukan sembarang orang. Siapakah kau dan apakah nyawamu rangkap, maka kau berani mencoba untuk main-main dengan aku? Butek Siulem bertanya, sikapnya masih memandang rendah dan mengejek. Ho, manusia pesolek, Butek Siulem. Kau boleh jadi merupakan setan di barat dan ditakuti orang. Akan tetapi jangan mengira bahwa aku si tua bangka yang sudah terlalu tua takut kepadamu. Hahaha, alangkah lucunya kalau seorang tokoh muda hijau seperti Butek Siulem mengira bisa membikin gentar Xiao bin Lomo. Kakek kecil itu tertawa terus, akan tetapi mulutnya tidak bergerak, dan kini dorongannya membuat tubuh Huan Lokai makin cepat dan kuat meluncur ke arah Butek Siulem. Hehehe, kiranya Xiao bin Lomo si iblis tua bangka. Pantas sekali. Orangnya ternyata lebih buruk daripada namanya. Butek Siulem tidak menanti sampai tubuh Huan Lokai menyambar dekat. Ia memapaki dengan dorongan jarak jauh sambil mengerahkan tenaga. Dua tenaga sinkang raksasa bertemu di udara, menggencet tubuh Huan Lokai dan tubuh kakek pengemis itu terhenti di udara,
di tengah-tengah antara mereka seakan-akan tertahan oleh dua tenaga besar yang saling bertemu di udara. Kini setelah saling memperkenalkan diri dan tahu bahwa lawan masing-masing adalah seorang yang memiliki kepandaian hebat, kedua orang ini tidak main-main lagi. Dengan berdiri tegak, tangan kanan mereka diulur ke depan dengan jari tangan terbuka dari mana meluncur tenaga sakti yang tak tampak, yang menahan, bahkan mendorong tubuh Hoan Lokai di tengah udara. Wajah mereka berkeringat, tekanan makin hebat, dan keduanya tidak mau saling mengalah. Celaka sekali adalah Hoan Lokai. Tadi ia diperlakukan seperti sebuah bola dilontarkan ke sana kemari sehingga kepalanya pening, pandang matanya berkunang dan kini ia merasa tubuhnya terjepit dan sukar bernapas akibat tertahan oleh gencetan dua tenaga dahsyat itu. Makin lama makin hebat, dan akhirnya ia mengeluarkan teriakan menyeramkan, tubuhnya lalu menjadi lemas dan dari hidung, mulut dan telinganya bercucuran darah. Hoan Lokai tewas dalam keadaan masih mengapung di tengah udara. Melihat ini, kedua orang aneh itu menarik kembali tangannya dan tubuh Hoan Lokai terbanting berdebuk ke atas tanah. Butek Siulem tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, iblis tua bangka kurus kering benar-benar mengagumkan. Xiao Bin Lomo tertawa juga. Engkau hebat, akan tetapi belum tentu aku kalah. Bangkai ini tak menyenangkan, lebih baik disingkirkan saja. Mendengar ucapan datuk mereka, orang-orang Tian Liongpang maju hendak menyeret mayat Hoan Lokai, akan tetapi Xiao Bin Lomo mencegah dengan gerakan tangan, lalu berkata, tak usah, kenapa banyak repot untuk menyingkirkan bangkai ini? Anak buah Tian Liongpang mundur kembali dan memandang heran. Kakek kecil itu sambil mengeluarkan suara tertawa-tawa lalu meraba bumbung bambu di punggungnya, mengambil sebuah botol kecil dan membuka tutup botol, menuangkannya beberapa tetes cairan berwarna kuning ke atas mayat Hoan Lokai. Tampak asap mengebul dan bau sangit. Ketika semua orang memandang ke arah mayat itu, mereka membelalakkan mata saking kaget dan herannya. Bahkan Butek Siulem sendiri bergidik. Mayat itu berikut pakaiannya mulai lenyap, melumer menjadi cairan berwarna kuning. Bukan main kakek ini, pikir Butek Siulem. Racun cairan di dalam botol tadi benar-benar amat hebat. Dengan racun seperti itu saja, kakek ini sudah dapat menebus kekalahan ilmu silat dan merupakan lawan yang amat berbahaya dan harus diperhatikan. Dalam waktu singkat saja lenyaplah mayat Hoan Lokai. Cairan kuning lenyap pula, masuk ke dalam tanah. Xiao Bin Lomo masih tertawa-tawa, kemudian menghadapi Butek Siulem sambil berkata, bagaimana, bocah tampan? Apakah kau masih belum mau mengakui kelihayan kakekmu? Butek Siulem mengangguk-angguk. Memang hebat, patut kau menjadi iblis bangkotan dari selatan. Akan tetapi, tentang kedudukan Beng Chu, nanti dulu. Belum mau aku menyerahkannya kepadamu sebelum kau mengalahkan aku dan agaknya takkan mudah bagimu untuk mengalahkan guntingku ini. Orang tua, biarpun kau mempunyai racun neraka itu. Huahaha, bocah muda omongannya besar. Apakah hanya engkau saja yang menjadi sainganku? Ataukah masih ada yang lain? Kalau masih ada, lebih baik suruh mereka maju semua agar tidak kepalang tanggung aku turun tangan membuang keringat menghadapi mereka. Ucapan kakek kecil ini membuat Butek Siulem mendongkol. Wah, tua bangka ini benar-benar sombong bukan main, pikirnya, tentu memiliki ilmu simpanan yang ampuh. Sebelum Butek Siulem sempat menjawab, dari utara terdengar bunyi pekik seperti lolong serigala. Lolong ini hebat bukan main, menggetarkan tanah dan pohon-pohon di puncak itu, dan bergema di sekeliling puncak. Belum lenyap gema suara melolong mengerikan ini, orangnya sudah muncul. Kakek yang muncul kali ini sama anehnya dengan dua orang pertama, akan tetapi lebih lucu lagi agaknya. Tubuhnya tinggi kurus, mukanya seperti tengkorak, kepalanya ditutupi sebuah topi yang tinggi, sepasang matanya hanya tampak dua lubang hitam yang amat dalam sehingga tak tampak biji matanya. Tangan kanannya memegang sebuah senjata yang aneh, berbentuk seperti pedang, ujungnya berkait dan bergigi seperti gergaji. Tangan kirinya memegang segulung tali kecil yang ujungnya mengikat sebuah pancing bermata kail pula. Benar-benar seorang aneh. Akan tetapi pakaiannya tidak kalah mewah oleh pakaian Butek Siulem. Berbareng dengan munculnya tokoh aneh ini, muncul pula serombongan orang tinggi besar yang galak sikapnya dan aneh pakaiannya. Kiranya mereka ini adalah orang-orang Khitan dan Mongol, orang-orang dari utara. Melihat rombongan ini, mudah saja diduga siapa tokoh aneh itu. Hehe hik, siapa lagi badut ini kalau bukan Jin Cham Hwaong atau Raja Algojo manusia, kata Butek Siulem. Mendengar ini, Xiao Bin Lomo memandang penuh perhatian dan amat tertarik, kemudian sambil tertawa-tawa ia pun berkata, aha,
kiranya yang hadir adalah Pak Sin Ong yang terkenal. Bagus, tidak percuma kalau begini kedatanganku, bertemu dengan orang-orang yang bernama besar. Butek Siu Lem adalah seorang yang cerdik. Tadi, sungguh pun hanya mengukur kekuatan Sin Kang masing-masing, ia telah mencoba kelihayan Xiao Bin Lomo dan maklum bahwa betapapun lihai kakek kecil itu, ia sanggup menandinginya. Kini muncul lagi seorang saingan yang namanya telah terkenal sekali, maka ia pun tak mau menyia-nyiakan waktu dan ingin mencobanya sebelum bertanding memperebutkan kedudukan Beng Chu. Sambil tersenyum mengejek, ia lalu menghadapi Pak Sin Ong atau Jin Jam Hoa Ong dan berkata, Pak Sin Ong terkenal sebagai seorang algojo, maka kemana-mana membawa gergaji. Agaknya tali itu untuk mengikat korban selain untuk mancing, dan gergaji itu jelas untuk menggorok leher. Hai hik, senjatamu lucu sekali, Pak Sin Ong, akan tetapi aku sangsi apakah cukup kuat menandingi gunting dan jarum benangku. Sambil berkata demikian, Butek Siu Lem sudah mencabut guntingnya yang dipegang di tangan kiri sedangkan tangan kanannya sudah mengeluarkan sebatang jarum besar dengan gulungan benangnya. Pak Sin Ong mengerutkan keningnya. Dia memang aneh dan lucu pakaiannya, akan tetapi sikapnya sama sekali tidak ramah apalagi lucu. Ia seorang yang sikapnya angkuh. Tadi begitu muncul dan menghadapi teguran-teguran Butek Siu Lem dan Xiao Bin Lomo, ia hanya berdiri dengan kedua kaki terbuka lebar, dada dibusungkan dan kepala dikedikkan, muka agak berdongak memandang kedua orang itu dengan sikap angkuh sekali. Hal ini tidak aneh karena di dunia utara, ia mengangkat diri sendiri menjadi raja, bahkan diperlakukan sebagai raja oleh anak buahnya, yaitu segolongan bangsa Khitan dan Mongol. Kini mendengar ucapan Butek Siu Lem yang tidak hanya amat menghina, akan tetapi juga terang-terangan menantangnya itu, mukanya seketika menjadi merah sekali dan dari dua lubang matanya menyambar sinar berapi. Mulut yang seperti tengkorak hidup itu agak tersenyum mengejek, kemudian terdengar suaranya, Butek Siu Lem, sudah lama ku dengar namamu. Ternyata memang kau pesolek, genit, sombong dan menjemukan. Nah, rasakan kelihayan Pak Sin Ong. Begitu kata-katanya berhenti, sinar putih yang menyilaukan mata sudah menyambar ke depan. Itulah senjata gergajinya yang sudah ia gerakkan membacok dengan gerakan menarik ke arah perut Butek Siu Lem. Kecepatan gerak dan angin yang didatangkan oleh serangan ini cukup dahsyat dan agaknya kalau perut orang kena disambar gigi-gigi gergaji dengan kekuatan sehebat itu, tentu akan terbelah dan isi perutnya akan cerai-berai. Traang, Pak Sin Ong terhuyung mundur 3 langkah, juga Butek Siu Lem terdorong ke belakang ketika senjata gergaji itu bertemu dengan gunting besar di tangan si tokoh genit. Mereka memandang kagum dan muka mereka berubah sedikit. Pertemuan kedua senjata ini cukup bagi mereka untuk mengetahui bahwa lawan tak boleh dipandang ringan. Siut, kini sinar yang kecil panjang menyambar dari tangan kiri Pak Sin Ong. Sinar ini melengkung dan melayang ke atas, lalu dari atas menyambar ke arah kepala Butek Siu Lem. Kringgi, sinar kecil putih itu terpental kembali ketika tertumbuk oleh sinar kecil kuning yang meluncur dari tangan kanan Butek Siu Lem. Ternyata tali yang ujungnya terdapat sebuah pancing itu tertangkis oleh jarum besar yang diikat benang. Kembali kedua orang ini mendapat kenyataan bahwa lawan masing-masing selain memiliki tenaga yang kuat, juga sama-sama ahli dalam menggunakan senjata rahasia bertali itu. Melihat betapa dua orang yang sudah bergebrak 2 kali itu kini saling pandang dan kelihatan ragu-ragu, Xiao Bin Lomo tertawa terpingkal-pingkal tanpa menggerakkan mulutnya. Melihat ini, diam-diam bulu tengkuk Pak Sin Ong meremang. Benar-benar kakek kecil itu menyeramkan sekali, pikirnya. Wahahaha, belum juga lecet kulitnya, kenapa sudah ragu-ragu dan takut-takut? Setelah kita datang, hayo kita putuskan siapa di antara kita bertiga yang patut menjadi Beng Chu, hahaha. Kakek kecil itu kini sudah melangkah maju di antara kedua orang calon lawannya, memasang kuda-kuda dan siap untuk menerjang. Dua orang lawannya yang maklum bahwa kakek kecil ini biarpun bertangan kosong namun amat berbahaya, sudah siap menanti serangan untuk menjaga diri. Pada saat itu, datang angin besar bersuitan yang membuat pohon-pohon di sekitar tempat itu tergoncang hebat. Seakan-akan datang angin taufan mengamuk dan di antara angin besar ini terdengar jelas langkah kaki seorang manusia yang terdengar berat seperti langkah kaki gajah. 3 orang itu saling pandang dan karena mereka semua adalah orang-orang yang berilmu tinggi serta maklum akan datangnya seorang yang lihai, maka mereka menunda gerakan saling serang, menanti penuh kewaspadaan. Tak lama kemudian benar saja, orang yang mendatangkan angin taufan dahsyat itu muncul dengan langkah lebar. Dia seorang tinggi besar berkepala gundul, berpakaian seperti Wesio, mukanya seperti seekor monyet besar, nampaknya kuat sekali.
Mukanya yang menyeramkan selalu tersenyum, matanya liar, dan kedua tangannya membawa sepasang gembreng, yaitu sepasang alat tetabuhan yang saling dipukulkan hingga berbunyi nyaring dan berisik. Tak salah lagi, engkau tentulah Tai Le Kau Ong, seru Butek Siu Lem sambil memandang penuh perhatian. Haha, bagaimana kau bisa tahu bahwa dia adalah si Raja Monyet? Tanya Xiao Bin Lomo, juga memandang penuh perhatian karena nama besar Tai Le Kau Ong sudah menjulang tinggi di dunia Kang O. Hai Hik, lihat saja mukanya, tiada ubahnya seekor monyet. Ini tentu datuk monyet-monyet, dan jelas tenaganya besar sekali. Pantas dijuluki Tai Le Kau Ong. Bagus, kebetulan sekali, kata Pak Sin Ong yang biarpun di dalam hatinya terkejut menyaksikan kedatangan orang yang mendatangkan angin ribut, namun di luarnya ia tetap bersikap angkuh dan memandang rendah. Sekarang sudah lengkap 4 tokoh besar yang dicalonkan menjadi Bengcu. Kita menanti apa lagi? Mari mengeluarkan kepandaian menentukan siapa yang lebih unggul. Mendengar ini Butek Siu Lem dan Xiao Bin Lomo mengangguk-angguk. Butek Siu Lem sudah meloncat mundur 3 langkah sambil mencabut gunting dan jarum benangnya, sedangkan Pak Sin Ong sudah mencabut gergaji dan pancingnya. Adapun Xiao Bin Lomo juga meloncat mundur memasang kuda-kuda, kedua tangannya dekat dengan dompet-dompet yang berbaris di pinggang. Namun raksasa gundul yang baru datang, setelah berganti-ganti memandang 3 orang aneh di depannya, menggeleng kepalanya yang besar, mulutnya tersenyum-senyum, matanya bersinar-sinar, akan tetapi sampai lama baru keluar suara dari mulutnya. Tidak bertempur, kakek gundul ini memang benar Tai Le Kau Ong. Ia tidak mempunyai pengikut, sungguh pun banyak kaum sesat di pantai timur menjagoinya karena kakek ini muncul dari pulau-pulau di Laut Timur. Akan tetapi, kakek ini memang tidak mau mempunyai anak buah, juga tidak ingin menjadi Bengcu. Ia hanya tertarik mendengar nama besar Butek Siu Lem, Xiao Bin Lomo, Pak Sin Ong dan yang lain-lain, dan ingin sekali bertemu dan berkenalan dengan mereka untuk diajak mengadu ilmu. Tai Le Kau Ong ini bukan orang jahat, juga bukan orang baik-baik, karena ia tidak peduli lagi tentang kebaikan maupun kejahatan. Ia hidup sesuka hatinya sendiri, tidak mengenal hukum-hukum dan bertindak seenak hatinya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Karena ini, banyak ia melakukan hal-hal yang bagi umum dianggap amat kejam dan jahat, juga tidak jarang ia melakukan hal yang menurut anggapan umum amat baik. Padahal ia melakukan semua itu sama sekali tidak berdasarkan baik atau jahat, hanya menurut perasaan dan sesuka hatinya saja. Kalau hatinya lagi mengkal, tiada hujan tiada angin bisa saja ia turun tangan secara kejam melebihi iblis, membunuh-bunuhi orang-orang yang sama sekali tidak salah. Kalau hatinya lagi senang, biar orang bersikap keterlaluan kepadanya, ia akan tertawa saja. Ia seorang aneh, dan tidak pandai bicara. Mendengar ucapan kakek gundul itu, 3 orang aneh lainnya menjadi heran sekali. Apakah kau tidak ingin menjadi Bengcu? Tanya Butek Siu Lem yang suka bicara. Tidak ada Bengcu, jawab si kakek gundul singkat. Huahahaha, ucapan Kau Ong benar-benar mengherankan sekali. Bukankah kita berempat ini datang di sini untuk menentukan siapa yang lebih unggul dan lebih pantas menjadi Bengcu di antara kita? Kalau tidak bertempur, mana bisa ada ketentuan? Tidak bertempur. Dulu Tian Te Liok Kui menjagoi, apa salahnya kini Butek Su Kui atau 4 iblis tak terlawan? Ucapan itu singkat namun jelas maksudnya. Agaknya Tai Le Kau Ong ini hendak menyatakan bahwa seperti dulu di zaman Tian Te Liok Kui, juga tidak ditentukan siapa menjadi Bengcu dan ke-6 orang iblis itu menjagoi di dunia hitam dan menjadi sandaran kaum sesat. Sekarang, apa salahnya kalau mereka berempat pun tidak saling bersaing dan hidup sebagai 4 iblis tak terlawan menjagoi dunia hitam? Namun, 3 orang aneh yang mendengar usulnya ini mengerutkan kening, tidak setuju. Hal itu adalah karena mereka bertiga ini semua mempunyai anak buah atau golongan yang mendukung mereka. Butek Siu Lem sudah dianggap sebagai Lo Chian Wei atau raja oleh para pengemis golongan hitam dan tentu saja jagoan ini ingin terangkat lebih lagi, menjadi Bengcu atau pemimpin besar kaum sesat. Demikian pula Pak Sin Ong yang sudah menganggap dirinya sebagai raja kecil sebagian orang-orang Khitan dan Mongol. Ia selalu rindu untuk merampas kedudukan raja di Khitan dan Mongol, maka tentu saja ingin sekali ia merampas kedudukan Bengcu. Kalau ia menjadi Bengcu, berarti ia menjadi raja sekalian kaum sesat dan dengan mengandalkan bantuan kaum sesat di dunia persilatan tentu akan lebih mudah baginya untuk merampas kekuasaan di kerajaan Khitan. Orang ketiga, Xiao Bin Lomo juga mempunyai pendukung, yaitu Tian Liong Pang dan semua bajak serta perampok di daerah selatan. Sudah lama ia menjadi musuh besar dari Beng Kao,
maka kini ia ingin sekali menjadi Beng Chu untuk mengerahkan tenaga menyerbu dan mengalahkan Beng Kau serta merampas kerajaan Nanchao yang kecil namun makmur dan jaya. Inilah sebabnya mengapa tiga orang aneh itu tidak setuju akan usul Tai Le Kaoong yang tak banyak bicara. Pemilihan Beng Chu harus diadakan, seru Bu Tek Siu Lem. Setelah jauh-jauh datang ke sini, untuk apa kalau tidak menjadi Beng Chu, kata pula Pak Sin Ong penasaran. Terpilih menjadi Beng Chu atau tidak, harus diputuskan dalam adu kepandaian. Xiao Bin Lomo juga berkata, bodoh, Tai Le Kaoong membentak. Kita menjadi sahabat, saling bantu. Kalau mau bertanding, ayolah. Yang jatuh paling dulu menjadi adik termuda, yang menang menjadi kakak tertua. Mari main-main. Setelah berkata demikian, kakek gundul ini mengadukan gembrengnya. Brengge, terdengar bunyi yang nyaring sekali menulikan telinga. Tiga rombongan pengikut yang tadinya sudah muncul menjadi terkejut, menutupi telinga dan cepat-cepat mereka itu lenyap menyembunyikan diri dan mundur. Hanya beberapa orang yang menjadi pimpinan mereka saja berani menonton pertemuan empat orang aneh itu dari tempat yang agak jauh dan aman. Tiga orang aneh itu segera bergerak. Karena mereka bertiga masih ingin sekali menjadi Beng Chu sesuai dengan cita-cita mereka semula, dan menentang usul Tai Le Kaoong yang dikeluarkan melalui ucapan singkat, otomatis mereka bertiga menunjukkan serangan mereka kepada Tai Le Kaoong seorang. Padahal menurut kemauan Raja Monyet ini, mereka berempat bertanding tanpa pilih kawan atau lawan untuk melihat siapa di antara mereka yang paling kuat untuk dipilih dan ditentukan jago pertama sebagai kakak tertua, kedua, ketiga dan keempat. Kini melihat betapa tiga orang itu menyerbu kepadanya seorang, kakek gundul ini mengeluarkan pekik dahsyat seperti jerit seekor kera marah. Gergaji di tangan Pak Sin Ong yang menyambar cepat ke arah perutnya yang gendut itu ia elakkan dengan melesat ke kanan. Kemudian sebelum gunting Bu Tek Siu Lem yang juga menggunting ke arah lehernya itu tiba, ia sudah mendahului menggerakkan sepasang gembrengnya menggencet ke arah gunting itu dengan kekuatan dahsyat. Sedangkan pada saat itu juga, kaki kirinya menendang dengan gerakan tiba-tiba dan tidak terduga-duga ke arah Xiao Bin Lomo yang menerjang maju dan menyerangnya dengan totokan jari telunjuk kanan. Karena kaki Tai Le Kaoong tentu saja jauh lebih panjang daripada lengan Xiao Bin Lomo, maka kakek gundul ini hendak sekaligus menggunakan totokan dan balas menyerang dengan tendangannya yang mendatangkan angin bersiutan itu. Sekaligus kakek gundul ini telah melayani serangan tiga orang lawannya. Bu Tek Siu Iam terkejut. Biarpun ia lihai dan guntingnya merupakan senjata yang kuat, namun melihat betapa sepasang gembreng itu mengancam hendak menjepit, ia merasa khawatir juga dan cepat-cepat menarik kembali serangan guntingnya. Akan tetapi, melihat betapa cepatnya gerakan sepasang gembreng, ia lalu menggerakkan tangan kanannya. Wir, jarum besar yang diikat benang di tangan kanannya menyambar ke tenggorokan Kaoong. Terang, Tai Le Kaoong tentu saja tidak membiarkan tenggorokannya ditusuk jarum, maka terpaksa menangkis dengan gembreng kirinya dan usahanya menjepit gunting menjadi gagal. Xiao Bin Lomo kaget bukan main. Angin yang menyambar keluar dan tendangan kakek gundul itu dahsyat sekali dan tahulah ia bahwa si gundul itu tidak percuma mempunyai julukan Tai Le yang menyatakan betapa tenaganya amat besar. Cepat ia miringkan tubuh mengelak. Dari keadaan diserang, dalam segebrakan saja Tai Le Kaoong mampu merubah menjadi keadaan menyerang. Hal ini membuktikan bahwa ilmu kepandaiannya amat tinggi dan agaknya kalau dibandingkan dengan tiga orang itu masing-masing, kakek gundul ini masih menang setingkat. Namun tentu saja tiga orang aneh yang sudah biasa dengan kemenangan-kemenangan, tidak suka melihat kenyataan ini dan sekarang mereka bertiga sudah siap-siap lagi untuk menerjang Tai Le Kaoong. Kalian seperti bajingan-bajingan kecil hendak mengeroyok. Boleh, biarpun ia tidak pandai bicara, namun kata-kata singkat yang keluar dari mulut kakek gundul itu cukup menusuk perasaan. Tiga orang tokoh besar itu tentu saja menjadi malu sekali dan biarpun di dalam hati mereka itu diam-diam bermaksud mengeroyok kakek gundul yang kosen ini, namun di luarnya mereka tak sudi mengakuinya. Tuduhan yang tepat mengenai hati ini membuat mereka tiba-tiba meloncat mundur ke belakang dengan muka merah. Siapa mengeroyokmu? Sombong! Lihat kelihayan Pak Sin Ong, seru Pak Sin Ong atau Ji Cham Hua Ong. Gerakannya amatlah cepat dan karena tokoh ini lebih mengandalkan tenaga dalam, maka gerakannya tidak mengeluarkan suara. Dengan kecepatan seperti kilat menyambar, sinar putih dari tangan kirinya sudah meluncur cepat dan itulah pancing bertali yang menyambar ke arah muka Tai Le Kaoong. Kakek gundul ini cepat mengelak karena ia belum mengenal senjata ini, akan tetapi pancing itu dapat mengikutinya kemanapun ia mengelak dan tetap mengancam mukanya. Sambil mendengus marah, Tai Le Kaoong menggerakkan gembreng kanannya menangkis.
Kringge, terdengar suara keras sekali dan pancing itu menyambar kembali, bahkan menyerang Pak Sin Ong sendiri. Pak Sin Ong kaget dan cepat menghentak tali di tangan kirinya sehingga pancing itu berputaran di udara kemudian meluncur lagi ke arah Tai Le Kau Ong. Ketika kakek gundul ini menghindar ke kiri sambil mengibaskan gembreng kanan, Pak Sin Ong sudah menerjang maju dan menyerang dengan gergajinya yang menusuk terus mengait ke arah perut dan lambung kiri lawan. Apa yang dilakukan Pak Sin Ong ini sama sekali bukan serangan ringan karena selain gergajinya bergerak amat cepat serta mengandung tenaga dalam yang dahsyat, juga gerakan gergaji ini melengkung membentuk setengah lingkaran yang merupakan pintu penutup bagi jalan keluar lawan. Tai Le Kau Ong berseru memuji dan juga kaget, maka ia cepat menghantamkan gembrengnya yang kiri untuk menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Brengge, bunga api berpijar menyilaukan mata ketika gembreng itu berhasil menangkis gergaji. Pak Sin Ong mengeluarkan suara kaget dan terpaksa meloncat cepat ke belakang untuk mematahkan tenaga tangkisan yang sedemikian kuatnya sehingga kalau ia mempertahankan kuda-kudanya, tentu ia akan terhuyung-huyung. Pada saat itu, Bu Tek Siu Lem meloncat maju menerjang Raja Monyet itu sambil berseru keras. Klik-klik, guntingnya yang besar berbunyi 2 kali. Dengan amat cepatnya Tai Le Kau Ong menghindar sehingga guntingan itu tidak mengenai sasaran, sungguh pun hanya sedikit selisihnya dari leher dan pundaknya. Karena melihat majunya tokoh banci ini, Pak Sin Ong cepat mundur menjauhi karena ia tidak sudi jika dianggap mengeroyok. Namun dalam hatinya ia merasa lega karena ia sudah tertolong dari keadaan kehilangan muka. Betapapun juga harus diakui bahwa si Raja Monyet itu benar-benar lihai sekali. Klik, brengge, kembali seperti keadaan Pak Sin Ong tadi, gunting di tangan Bu Tek Siu Lem kena ditangkis sehingga api berpijar dan disusul suara gembreng itu berbunyi susul menyusul nyaring sekali. Wajah Bu Tek Siu Lem sampai menjadi pucat. Ia dapat menangkis dan mengelak sambaran dan gencatan senjata lawan, namun ia tak dapat mencegah suara yang nyaring hebat itu menerjang memasuki kedua telinganya. Hal ini benar-benar amat mengacaukan perasaan dan ketenangannya sehingga ia segera terdesak hebat. Brengge, hampir saja ujung baju depan Bu Tek Siu Lem kena terjepit, masih untung ia dapat membuang diri ke belakang dan kini dari tangan kanannya menyambar sinar kecil kuning tepat pada saat ia membuang diri ke belakang ini. Heh, Tai Le Kau Ong terkejut sekali, tidak mengira bahwa tokoh banci itu dalam keadaan terdesak dan membuang diri ke belakang dapat mengirim serangan dengan senjata rahasia yang demikian berbahaya. Terpaksa ia mengibaskan gembrengnya sambil loncat ke belakang. Jarum itu terpukul menyeleweng oleh angin yang menyambar dari gembreng yang dikibaskan dengan tenaga besar. Akan tetapi di lain pihak, Bu Tek Siu Lem juga terkejut dan mengeluarkan keringat dingin. Kalau ia tidak berlaku cepat, jangankan sampai terkena himpitan sepasang gembreng itu, baru terjepit ujung bajunya saja berarti ia sudah mendapat malu. Maka berbareng dengan elakan Tai Le Kau Ong ke belakang, ia pun melangkah mundur sambil memasang kuda-kuda dengan sikap waspada.